Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini masih diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati saya, khususnya untuk mengingatkan diri saya sendiri tentang apa yang akan saya sampaikan ini. Di sini ingin saya membahas tentang perihal manusia. Tentang manusia ini, ada namanya manusia yang tingkah lakunya mulia, dan ada manusia yang tingkah lakunya biasa-biasa saja, dan ada yang manusia tingkah lakunya berbuat kerusakan, dan ada manusia yang tingkah lakunya buruk. Saya menyebutkan karakter daripada manusia itu untuk mawas diri atau waspada atau introspeksi diri terhadap diri saya sendiri, khususnya saya ada di pilihan yang mana. Itu terutama namanya sadar diri. Yang kedua, di sini ingin saya menyampaikan Tuhan tidak menyuruh apapun kepada manusia, atau kita bebas berbuat. Ya, jadi khususnya manusia ini bebas berbuat karena diberi kelebihan daripada makhluk lain, yaitu akal dan pikiran. Nah, akal pikiran ini yang akan terus berkembang untuk selalu lebih baik, dan terus lebih baik. Di sini sekali lagi Tuhan tidak menyuruh apapun kepada manusia, melainkan kita bebas berbuat. Demikian ketika kita bebas berbuat, andai kata di bumi ini hanya satu manusia, itu tidak akan membuat kerusakan yang cukup fatal. Namun ternyata di dunia ini memiliki banyak sekali miliaran manusia. Apabila kita tidak dibatasi, maka akan terjadi kerusakan. Itu. Nah, makanya di waktu dunia sudah porak-poranda, karena dahulu kala manusia dengan bebas berpikir itu akhirnya terhanyut dalam keinginannya, ingin menguasai, merusak, dan segala macam. Akhirnya terjadi pertempuran darah dan kerusakan di mana-mana. Barulah diutus oleh utusan Tuhan ini untuk menyampaikan aturan atau batasan. Saya mengatakan bukan aturan ya, itu batasan. Karena kasih sayang Tuhan kepada umat manusia. Karena semua manusia pasti ingin bahagia. Tidak mungkin tidak ingin bahagia. Maka demikian, dengan ingin bahagia yang semua dengan akal kebebasan sendiri-sendiri individual, maka
menjadi kekuasaan yang mengerikan. Akhirnya sang utusan ini hanya untuk menyampaikan kabar gembira, tidak bertanggung jawab. Menyampaikan apa? Batasan dalam berpikir, dalam kesadaran, dan segala macam. Untuk kebahagiaan yang menjalaninya dengan keyakinannya masing-masing. Nah, kita mengulas batasan. Jadi sang utusan itu hanya menyampaikan batasan. Tadi kita sampai mana? Tentang manusia yang memiliki akal pikiran ini, yang bebas berpikir, bebas berbuat. Tuhan menyampaikan melalui utusannya dan melalui hambanya, makhluknya yang dikehendaki. Bahkan orang Jawa sendiri itu mengatakan segala kebaikan akan kembali kepada dirinya masing-masing. Kalau dia berbuat buruk, maka keburukan itu kembali ke diri masing-masing. Wong nandur bakal ngunduh. Kalau nandurnya yang bermanfaat, yang baik untuk kita makan, nutrisinya baik, tentu akan kebaikan kita yang peroleh. Kalau menanamnya benalu atau kita berbuat keburukan kepada siapapun, akhirnya akan kembali ke diri kita sendiri. Nah, di situ kita bisa mawas diri atau introspeksi diri bahwa di dunia ini ternyata tiada yang dirugikan atau tiada yang diuntungkan, karena segala perbuatannya akan kembali kepada diri si pelaku masing-masing. Gunanya sang utusan ini menyampaikan kabar gembira. Batasan-batasan itu yang mengikuti dia akan merasakannya sendiri. Jadi nanti akan ada sosok yang menyampaikan kabar gembira itu, tinggal diikuti aja pemahamannya, konsepnya, dan mereka itu tidak pernah meminta imbalan sepeser pun. Hati-hati dalam menyampaikan kabar gembira batasan ini, tidak meminta imbalan sepeser pun. Bagaimana mungkin seorang utusan yang diberi ilmu, pemahaman, kesadaran yang tinggi, namun dia merepotkan orang lain, namun dia merugikan orang lain? Bagi saya tidak masuk akal. Bagi saya, jika dia mau, pasti dia sudah memperoleh atas dirinya sendiri. Nah, menyampaikan kepada siapa? Kepada semuanya, makhluknya, golongan jin ataupun manusia, khususnya mereka, karena hewan dan tumbuhan alam semesta ini sangat taat kepada Tuhan. Kemudian dengan batasan ini kita akhirnya bisa membatasi pemikiran-pemikiran yang memicu kerusakan atau kebencian atau perselisihan atau perpecahan. Kita bisa menikmati diri kita sendiri dengan nyaman dan aman dimanapun kita berada, karena kita selalu sadar diri, menggunakan kesadaran itu. Mungkin bagi orang yang sudah menemukan kesadaran, hal ini sangat biasa-biasa saja tentunya. Namun bagi orang yang belum menemukan kesadaran ini, tentu mereka akan sulit untuk mengenali batasan-batasan dirinya sendiri.
Akhirnya mereka menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan sekitarnya, dan paling parah dia berbuat kerusakan karena merasa dunia ini tidak adil atau Tuhan tidak adil atau seterusnya dengan pemikiran akal yang bebas ini. Nah, demikian maka kita perlu introspeksi diri, mawas diri itu. Kita itu di bagian yang kolom mana dari 4 tadi? Kerusakan, keburukan, kebaikan, ya kan? Atau yang mulia ini. Kurang lebih seperti itu. Maka yang belum sadar diri perlu kita mendekati pada orang yang sudah sadar diri agar kita paham akan kehidupan ini. Mungkin itu saja yang ingin saya kutip tentang manusia. Selebihnya ini saya ingin mengulas tentang bagi orang yang belum sadar diri, segeralah untuk meriset data-data yang akhirnya membuat diri kita ini rusak, sedih, frustasi, bingung, gelisah, dan seterusnya. Ibarat HP itu saya karena sudah error ya, sulit untuk dioperasikan. Akhirnya saya restart semua HP ini, total reset pabrik. Lalu aku hapus semua, akhirnya virus-virus yang ada di dalam HP itu hilang semuanya. Ketika hilang semuanya, kita taruh dengan aplikasi-aplikasi yang sudah dijamin aman oleh keseluruhan agar kita nyaman dan aman dalam mengoperasikan HP tersebut dimanapun, kapanpun kita berada. Tentunya hidup itu sangat asik, sangat gembira, sangat indah sekali karena ciptaannya itu sangat indah. Tiada yang bisa manusia menciptakan sehebat alam semesta ini. Itulah yang saya peroleh dari kehidupan ini, dan saya membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Apabila ada kesalahpahaman ataupun salah dalam tutur kata, saya mohon maaf lahir dan batin karena saya sangat waspada terhadap diri saya tentang kebencian, perselisihan, perpecahan. Saya hanya menyampaikan, siapa tahu ada hikmahnya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, karena semuanya memiliki kapasitasnya masing-masing, punya kenyamanannya dalam bidangnya masing-masing. Tinggal kita ikuti saja alur daripada diri kita sendiri. Kita nyaman di mana? Hidup itu indah. Assalamualaikum.